sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah. Gitu ya. Tayyib, Masya Allah. Jadi Allah muliakan, doa sebagai obat dan hubungan doa dengan takdir Allah ini bagaimana mengaitkannya, Ustaz? Iya, karena kalau bahasa obat itu kan formula yang menghilangkan penyakit. Kalau bahasa Nabi, likulidain dawa, bahwa setiap penyakit pasti ada obat. Setiap masalah ada solusinya. Solusinya mengembalikan masalah kepada sang pencipta masalah. Baik kita berkata la haula wala quwata illa billah, atau kita berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, atau kita mengatakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Itu bentuk-bentuk tawakal dalam keseharian kita. Bentuk-bentuk tawakal dalam keseharian kita. Masya Allah ya. Nah, surat Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, kalau nanti ada yang bertanya sama kamu ya Muhammad tentang aku, kamu katakan sama yang nanya, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Firman Allah ini menjadi sebuah informasi kepada umat manusia akan kedekatan Allah dengan dirinya. Karena ada ayat lain yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan wujudnya Allah. Bukan wujudnya Allah yang bersama dengan kita, tapi keilmuannya. Alasannya apa? Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Tapi kalau Allah yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah yang di langit sana di arsy bersama kalian di mana kalian berada, lebih kepada ilmunya Allah, bukan zatnya. Bukan wujudnya. Bukan. Tapi keilmuannya, seperti Allah meletakkan dua malaikat di badan kita. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di pundak kamu itu ada dua malaikat yang mencatat semua perbuatan kalian. Atau Allah bilang aamintum man fis sama' ayursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Aamintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dengan Allah yang di langit, as-sama, langit tadi, melihat semua perbuatan kalian. Jadi Allah melihat. Ini kita lakukan, Allah lihat semua. Hari ini, pagi ini kita kumpul dengan Majelis Ta'lim Patra, kajian di sini di Jalan Taman Patra 11, Masya Allah. Allah tahu. Allah tahu. Bahkan ada ayat yang mengatakan wa tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Sampai nanti di hari kiamat Allah perintahkan bumi ngomong. Bumi ngomong. Bi anna rabbaka awhalaha. Tuhan kamu tuh nyuruh kamu ngomong. Diwahyukan sama bumi. Bumi ngomong. Di atas aku tuh dulu ada ibu-ibu pada kumpul ya, di Jalan 14 kajian bareng di sini. Ada semua disaksikan. Allahu Akbar ya. Jangan merasa aman. Makanya aneh kalau ada orang yang pengen berbuat yang enggak itu maksiat gitu tuh, sama temennya tenang, kita kontrol dulu, jangan cengok, aman bro, kemon, kemon. Ini orang berasa aman, dia kan kosong, kiri kanan nggak ada yang mantau, yang di atas lihat. Padahal kita merangkai kata sama anak-anak kita. Nah, memang mata mama terhalang dinding, nah telinga mama pun terhalang jarak. Bentangkan tanganku tak sampai 2 meter, nah jauh sedikit kau tak tersentuh oleh Tuhan. Tapi demi Allah, Allah tahu di mana kau berada.
titip orang tua cuma satu. Nah, ingat, di belakang namamu ada nama ayahmu. Nah. Ingat, di badanmu mengalir air susuku. Nah. Jaga dirimu di mana pun kau berada. Kau gadisku, tetaplah dirimu mutiara. Walaupun dalam lumpur, bersembunyilah di balik cangkang. Kau emas anak laki-lakiku, bergaul dengan semua manusia di muka bumi ini. Emas tidak pernah berubah menjadi tembaga. Itu bisa ditanyakan ke mereka. Jangan sampai malah menjatuhkan diri mereka. Ya, yang lelaki menghalalkan yang diharamkan ketika mencari nafkah, yang perempuan menjadi bucin, budak cintanya laki-laki. Kan bodoh sekali. Kayak gak punya nilai kita. Tanamkan ke mereka. Nah, doaku tak pernah berhenti untukmu. Ya, karena suatu waktu nanti kita juga bisa berdoa. Ya, banyak kalau orang tua ini bilang, ya Allah Ustaz, gimana ngomongnya ya? Kalau udah seumuran kita ini bicara anak tuh kayak pernah punya gitu. Kok pernah punya? Iya. Ya kumpulnya kalau lagi hari-hari raya aja. Kumpulnya juga kalau ada yang sakit, kawin atau meninggal gitu ya. Kadang-kadang saya komplain sih dengan saya sakit, tapi ada nikmatnya Ustaz. Kalau saya nggak sakit pada nggak ngumpul. Kalau disakit baru ngomong kenapa sakit. Kadang-kadang nggak tahu. Mama mau makan apa? Kemarin saya nggak ditawarin. Atau apalah. Ya, hikmah dibalik orang ini diuji sakit sama Allah. Makanya kalau level kita dikasih sakit itu kan doa kita standar ya. Rabbana adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yukadir saqama. Itu kan dua orang kalau lagi sakit. Ini biasa orang kalau udah 40 zona apa nih doa harusnya. Karena obrolan kita sudah nggak berani tapi merek obat. Ih bagus banget nih obat tuh. Suplemen. Omongan kita sudah mengarah ke sana, sudah nggak brandikan lagi ya. Iya. Kita minta sama Allah Rabbana, Rabb yang menciptakan manusia. Adhibil ba'sa, penghilang segala sakit, penderitaan. Isfi anta syafi, kau yang mau menyembuhkan. Pasti ini syifaan la yughadiru saqama. Sembuhkan aku dengan kesembuhan yang tak merambat dengan penyakit berikutnya gitu lah. Ya wajar lah orang sakit berdoa mah wajar ya. Tapi kan kita pernah mendengar ada orang yang pernah diuji sakit dengan sakit yang paling berat di muka bumi. Siapa nabinya? Ayub. Ya kita mah baru migrain doang bu. Ya. Paling juga cuma kaki sudah bunyi pertak-pertuk ini. Kurang pelumas lah. Imam baca panjangan dikit kita udah kayak pohon kering kreket gitu. Ya kurang lebih lah. Ini udah omongan kita seputar itu. Ya nggak berat-berat banget lah. Nggak lah insyaallah ya. Tapi Nabi Ayub pernah diberikan penyakit sama Allah dengan penyakit yang nggak ada obatnya di muka bumi. Aduh kalau kita di posisi Ayub nggak tahu doa apa yang kita baca ke Allah tuh pasti ngerengek kita minta disembuhkan. Cuma Ayub berdoanya apa? Ada apa doa Ayub? Ani masani yadur wa anta arhamur rahimin. Artinya apa? Wallahu alam, itu masalah itu. Doa semua apa artinya wallahu alam. Ani sesungguhnya aku masani yadur terkena penyakit. Anta arhamur rahimin, kau maha pengasih maha penyayang. Ada gak kata minta sembuh? Gak ada. Ada gak kata minta sehat? Enggak. Kan dia sakit Ustaz. Emang kok dia gak minta sembuh sama Allah? Karena kedewasaan Ayub sebagai Nabi dan Rasul tahu bahwa bukan tugas hamba mengajarkan Tuhannya. Kalau kita kan sudah ngajarin Tuhan, emang hidup kita sering maksa Tuhan untuk paham yang kita mau. Bukan paksa diri kita untuk ngerti yang Tuhan mau. Doa kita kan, ya Allah dengarkanlah aku. Kayak Tuhan budak begitu gitu. Lihatlah aku ya Allah, kayak Tuhan itu tunanetra gitu. Ya Allah dengarkanlah aku. Kayak Tuhan gak dengar apa. Dia ngomong kita tuh sekali gitu tuh. Kenapa? Karena kita gak kenal Allah. Kita cuma minta sama Allah.
Bukankah Allah yang mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha? Allah itu punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Allah yang bilang ya, Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Sekarang kita minta tiap hari ke Allah tidak dengan namanya. Kenapa? Kita nggak hafal nama Allah. Udah berapa lama kita sholat, ruku, sujud, i'tidal, iftiras, tawarruk, salam, tahrim, takbir, wa tahrim, salam Allah. Ya, demi Allah, kita ini udah terlalu lama beribadah kepada Allah, Allah yang kita tidak kenal. Akhirnya doa kita seakan-akan mengintimidasi Tuhan. Ya Allah, berikan rezeki bulan ini 10 juta ya. Tuhan, kalau kau tak sembuhkan aku, kacau nih. Ini kan bahaya. Kita nggak paham Allah. Allah sudah bilang di Al-Quran itu, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tuhan kalian tidak pernah berbuat zalim. Tidak ada takdir Allah yang mengecewakan hamba, tidak ada. Bahkan hamba yang ngaji akan mengatakan ayat yang disampaikan di pojokan Al-Baqarah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di mana dia yakin Allah tidak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuan. Ini modal awal nih. Kita berhusnuzon kepada Allah. Modal awal kita yakini kita punya Allah yang baik, cuma menerima yang baik. Allah yang tidak mungkin berbuat zalim pada hambanya. Nah, Nabi mengatakan jangankan sakit yang berat, yang ringan pun seperti duri yang kau injak. Setiap sakit kau rasa mengaduh ketika bersentuhan dengan benda lain diri tersebut. Kalau bahasa kita kesusuban lah, ya. Lebih deh, terus sakit, sekecil itu sakit, tiap dosa rontok. Kalau rontok kan satu dosa pada setiap rasa sakit tersebut. Makanya Ayub mengatakan, Anni masaniyadur, cuma ngomong Tuhan aku sakit. Anta arhamur rahimin, kau maha pengasih lah, maha penyayang. Dia nggak ajarkan Tuhan, Anta arhamur rahimin, kamu tuh Rahman, kamu tuh Rahim ya Allah. Jangankan aku yang memang beribadah, orang kafir aja dikasih sehat, gitu loh. Jadi saya nggak ngatur kamu ya Allah, kamu lebih paham. Kalau aku sakit sebaiknya bagaimana? Kalaupun memang aku harus sembuh, kalau yang mau menyembuhkan ya Allah, asik. Datang budak hitam, perempuan budak hitam ke Rasulullah. Dia pengen cerita tentang penyakit epilepsi, penyakit ayan yang dia punya. Kata, ya Rasulullah, ada apa ya terus? Aku nih punya penyakit ayan, epilepsi. Tolong dong kau berdoa kepada Allah agar Allah angkat penyakitku. Kata Rasul, kau datang ke orang yang benar. Kan kudoakan kau ke Allah, hilanglah penyakitmu. Seneng dong digituin ya. Karena kita bertawasul sama orang soleh boleh yang masih hidup kan. Udah mati kita nggak boleh. Orang tua datengin mah doain boleh. Ustaz aja doain boleh. Syekh doain boleh. Orang hidup boleh kita minta doa. Kalau mayit nggak boleh. Atau orang yang nggak ngerti agama kita minta, nggak, apalagi di dukun kita minta, bodoh sekali kita, nggak boleh. Suruh berdoa langsung. Kata Rasul, kau datang ke orang yang tepat, aku doakan sembuh penyakitmu. Cuma sekedar kau tahu, wahai wanita, kata Rasul, andai kau bisa bersabar pada setiap kambuhnya penyakit ayanmu, surga. Andai kau bisa bersabar pada setiap kambuhnya penyakitmu, surga jaminan. Ini perempuan dengar kayak gitu, serius Rasul, iya, tiap sakit kamu, ayan kamu ya, kamunya sabar, nggak ada komplain dengan Tuhan, surga. Kata di perempuan, oke, ayan aja ya kalau gitu. Paling berapa lama lagi si ayan ini dia hidup selama-lamanya, paling ya dari kita dewasa 20 tahun ke depan. Nah, kita mau minta doa umur panjang juga takut dikasih panjang kan gitu ya. Ya Allah panjangkan umurku, panjangkan ya, serius minta panjang, serius kan biar panjang umur. Saya doain ya, iya. Ya Allah dia minta umur panjang, kasih 200. Kita cuma minta doa umur panjang atau nominalnya.
Didoain kelebihan panjang bingung. Saya ngomong sama teman-teman saya. Dari 100 temannya Ustadz Subhan, 90-nya orang tua. Saya dekat sama orang tua, jadi saya senang ngobrol sama mereka. Saya tanya sama mereka yang sudah umur 80 lebih ya, ada yang sudah 90-an. Kalau ada yang nggak datang si nenek kemarin. Satu nenek umurnya 87 ya, pakai skater tuh lompat-lompat. Ustaz, hari ini aku 87. Kita ngeri gitu loh. Sehat banget orang, Masya Allah, semoga sukses insya Allah ya. Nek umur panjang tuh enak kasih. Enak, bisa ibadah terus sama Allah. Makanya kajian terus, Masya Allah, ibu rajin kajiannya. Terus nggak enak apa nih? Kan saya belum alami sebenarnya. Nggak enaknya itu habis teman satu-satu gitu. Nggak enaknya itu ya akhirnya kita yang ngelahirin, kita yang ditinggalin gitu. Anak satu-satu hilang. Ya ada plus minus ya sebenarnya. Makanya jangan terfokus dengan angka. Kita bicara berkah umur yang paling penting. Dan jangan lupa hidup ini yang pasti yang mati. Dan mati itu lambang cintanya Tuhan buat orang yang beriman. Makanya ketika dua mayit diusung di hadapan Nabi, Nabi bilang sama mayit yang satu ini mustahil. Hadal mayit mustahil. Ini mayit orang yang diistirahatkan dari penatnya dunia. Yang satu lagi wa mustarah anhu. Allah istirahatkan dunia dari dia. Dia yang kiruk dunia kedua. Ibu takut mati. Tapi jangan ngomongin mati, ngomongin yang lain. Kan masih banyak ngomongin belanjaan ya. Atau pusing-pusing kita muter-muter kemana gitu ya. Jangan takut ngomongin mati. Memang mati itu cara kita ke surga. Innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Karena maut yang kalian hindari pasti datang. Pasti datang. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada. Akan bawa kalian menuju Allah yang Maha menyaksikan, yang Maha mengetahui. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Akan dibalikin semua perbuatan yang pernah kalian perbuat. Maut pasti. Dan kita ke surga tentu dengan mati dulu. Mau gak ke surga? Mau. Mati? Oh gak. Susah pakai Grab kita ke surga. Kita kan mati gak pakai ojol. Ya ke surga gak pakai ojol kan. Udah sudah. Dan kita tahu hakikatnya kita tuh senang mati. Cuma kita gak berasa. Mati itu kan secara makna itu kan istirahat dunia yang panjang. Tapi ada yang kecil namanya tidur. Makanya kita kalau mau tidur baca doanya apa? Bismika Allahumma amut wa ahya. Ya, dengan namamu ya Allah, aku diwafatkan dan aku dihidupkan nanti. Kalau bangun pagi apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkanku dari kematian. Kita tuh tiap malam mati, Bu. Cuman kita taunya mati itu dimandiin, dikafanin. Ya ada mati kecil lah. Istilah cobain, apa cobaan gede, cobain dikit gitu. Tester lah kalau tidur tuh istilahnya. Oh banyak banget orang yang kalau dibangunin, mama bangun mah, ya Allah lagi mati dibangunin gitu. Enakan mati aja semua kesampaian gitu kan. Ini kita suka lupa. Wallah, kita ini sebenarnya nggak takut mati, cuma karena tontonan yang menuntun membuat kita takut mati. Korban film tentang kuburan keramat, bangkit dari kubur dan lain-lain gitu. Ini membuat kita takut. Akhirnya ya Allah di kuburan sendiri gini-gini. Mesti dipelajari supaya kita nggak khawatir lagi nih. Udah, intinya jangan takut mati. Orang takut mati ya karena memang dia tahu banyak maksiat yang dia perbuat. Karena memang banyak maksiat bukan takut bertobat. Kita punya Allah yang ampunannya itu lebih besar ketimbang murkanya. Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqaitani la tusyriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislah. Ibadi, hambaku. Kalau kau nanti datang kepada aku menyeret dosa yang banyak sebanyak langit dan bumi, kau mohon ampun kepadaku tanpa ada kesyirikan yang pernah kau perbuat, pastikan datang ampunan kepadamu seukuran dosa yang kau lakukan. Allah.
Maka riwayat mengatakan Allah membentangkan tangannya di pagi hari buat orang yang mau bertobat di malam hari. Allah bentangkan tangan dan ampunan yang disiapkan di malam hari untuk menyambut orang yang meminta ampun karena berdosa di pagi hari. Jadi ya tubu ila wa taubatan nasuh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat minta ampun sama Rabb yang menciptakan kalian. Wa jannatin arduha samawat wa iddat lil muttaqin. Kalau kamu sudah minta ampun sama Allah, minta surga, minta surga. Arduha samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Enggak usah pakai langit, bumi aja masih banyak yang kosong loh. Ini surga seluas langit dan bumi. Masa kita enggak punya satu kapling? Kelewatan. Padahal caranya gampang. Jangan berbuat syirik. Minta sama Allah kematian husnul khatimah. Biarlah nanti anak-anak tercinta bimbing kita. Mama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Papa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah surga. Ini ringan sekali ini bahasa, cuman berat dalam timbangan. Karena agama pengen mempermudah, bukan mempersulit. Ya Allah juga tahu menciptakan manusia nggak ada yang nggak berdosa. Makanya jangan kayak setan yang menutup kemungkinan orang mau bertobat. Setan seneng banget melihat Adam berbuat salah. Waktu Adam makan buah khuldi, setan tuh paling seneng, iblis tuh paling seneng. Sampai dia bilang, inikah kesempurnaan yang dijanjikan? Terbukti bahwa Adam tetap berbuat salah. Kata Allah, iblis, dengar ya. Kalau Adam tidak berbuat salah, hilang namaku Al-Ghafur. Dengan Adam berbuat salah, tegaklah namaku yang Maha Pengampun Al-Ghafur. Sehingga hadis qudsi di mana Allah berfirman, "Idlam tudnibu la dhahaballahu bikum wa ja'a biqaumin yudhnibuna wa yastaghfiruna Allah wa yaghfirullahu lahum." Kata Allah dari hadis qudsi, kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, kata Allah nih, idlam tudnibu, kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah musnahkan kalian semua. Sekali lagi kan, kata Nabi, Allah berfirman hadis qudsi, kalau kalian enggak bikin dosa, musnahkan kalian semua. Jadi kita mesti berdosa, enggak begitu maknanya. Karena kalau ada manusia enggak berdosa, Allah salah cipta. Tidak ada orang yang tidak berdosa, maknanya ya gitu. Tapi sekarang alhamdulillah, Ustaz, sesudah hijrah sudah 2 tahun ini, Ustaz. Dan 2 tahun ini saya tidak berbuat dosa. Ibu nomor temannya berapa, Bu? Ada manusia 2 tahun gak berdosa. Subhanallah. Gua ada lah. Kullu bani Adam khata. Karena setiap anak Adam tuh pasti berbuat salah. Tapi kan wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, orang yang mau bertobat. Ya bukan kita gampangin masalah dosa ya. Ya kita jangan sampai memaki diri hingga putus asa dengan diri sendiri, nggak boleh. Udah, dulu datang seseorang ke Nabi, ya Rasulullah, aku berbuat dosa ya Rasulullah. Bagaimana harus aku lakukan setelah ini? Bertobatlah. Oke, sudah Rasul. Sudah. Tapi aku berbuat dosa lagi ya Rasul. Bagaimana? Bertobatlah Rasul. Sudah Rasul. Cuma ngulang lagi Rasul. Ya sudah, bertobatlah. Udah Rasul. Cuma ya Rasul, sampai kapan Allah ampunkan saya? Jadi kan sampai kapan Allah ampunkan saya Rasul? Kata Rasul, kata Nabi, sampai kamu malu minta ampun sama Allah. Ke Allah. Pokoknya selama diminta, ini ayat maju Al-Baqarah 186. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Astagfirullah kan doa, minta ampun. Kan ku jawab doa orang yang berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau nanti ada yang tanya sama kamu tentang aku dari hamba-hambamu, katakan aku dekat. Kedekatanku ini ujibu da'watad da'i idza da'ani.
Ada yang berdoa pasti dijawab. Jadi hukum asal doa ya dijawab. Karena Nabi menekankan yustajabu lil abdi, kata Rasul. Doa hamba itu pasti dijawab. Jadi kalau Nabi yang ngomong sudah itu jangan sampai nggak yakin. Jadi kadang-kadang kita ngomong kalau sayur percaya, sama ojol yakin. Ya Nabi yang ngomong, tapi kan begitu tuh. Ini kita naik ojol, kenal kagak yakin nyampe. Yakin bu, yakin. Itu siapa yang bawa? Bawa alam gitu. Ini sekarang yang ngomong Rasul. Shadiqul Masduq, orang yang paling jujur yang Allah jujurkan beliau itu. Yang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah SAW. Cuma kita nggak yakin. Karena kita nggak yakin jadi mahal hidup kita. Coba pakai cara Nabi. Ya kalau memungkinkan punya waktu kosong puasa deh. Jadi kalau puasa dibahas sama semua dokter di dunia, farmasi tutup farmasi. Karena ada 1 juta manfaat puasa buat badan-badan yang banyak penyakit. Cuma kita nggak yakin. Nabi bilang alaikum bihabas sauda fa inna fiha syifa min kulli da'in as-saum. Kalian konsumsi deh habatus sauda, jinten itu. Obat semua penyakit kecuali maut. Berarti kan semua penyakit hilang dong. Ini yang ngomong Rasul. Ukurannya tadi, kan saya aja belum bisa percaya. Kan ojol bisa percaya. Pak, kapan dong pesanan saya dibawain bisa kepok lumut gitu. Besok, yes. Berarti nyampe besok nih orang gitu. Kenapa kita bisa yakin kita gak yakin sama Rasul? Di situ namanya maskulah. Masalah buat lo. Kita ini gak yakin sama Rasul. Cuma pengen Tuhan paham kita, agak susah itu. Ya Nabi sudah bilang udah, makanya gak usah bingung kamu doa yustajabu lil abdi. Doa apa aja, pakai bahasa apa aja, asal kamu kenal sama Tuhan kamu, Tuhan sudah bilang dijawab semua doa. Kalau kamu nggak tahu Allah di mana, dan memang kamu juga nggak akan lihat Allah di mana, Allah cuma kasih bocoran di atas langit. Makanya semua ngangkat tangan ke langit, semua minta ke langit, betul? Nabi pun Isra Mi'raj ke langit, ketemu sama siapa? Allah di langit yang ke-7. Allah di atas langit, itu akidah. Jangan bilang Tuhan di mana-mana, ilmu Allah yang nyampe ke mana-mana. Iya. Yang kamu mesti yakini, cara berdoa kita kepada Allah harus seperti orang yang sedang di atas bahtera. Ya, kalau orang Sumatera pasti suka nyebrang lah Selat Sunda ya, dari Merak ke Bakauni itu. Ya walaupun nggak lama kita nyebrang, cuma bisa kebayang lah. Nanti ibu bayangkan surat Al-Ankabut ayat 65 itu. Al-Ankabut 65 agak nyambung. Fa'idha rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najum ilal baiti hum yusyrikun. Surat Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, kata Allah, fa'idha rakibu fil fulk, ketika mereka ada di atas bahtera, di atas kapal feri atau kapal apalah, mereka macam-macam kapal. Fa'idha rakibu fil fulk, ketika dia ada di atas bahtera, da'allaha mukhlishina lahuddin, dia berdoa kepada Allah dengan doa yang ikhlas. Kenapa doanya ikhlas? Karena kalau kita di kapal laut kita lihat laut tak bertepi loh. Kita kalau berenang di kolam renang masih kelihatan pinggiran, masih ada harapan. 100 meter aja masih kebayang kelihatan pinggirannya gitu loh. Kalau laut pojokannya mana? Kebayang kalau kita nyemplung. Sehebat-hebatnya orang berenang capek kalau nggak ngeliat tepian lah. Takut lah. Di bawah diimut sama ikan hiu gitu. Kiri kanan berubur. Belum lagi ikan pari cukup hidup ke subhanallah. Aduh kebayang tuh. Nah makanya kalau nyemplung, aduh gimana? Takutnya timbul. Diamsal kan begitu. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Otomatis karena dia nggak punya harapan kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ini kadang-kadang kita kalau diuji sama Allah mentok di Allah. Kesian lagi mesti ngomong ya Allah. Suami begini, istri begini, anak begitu, saudara begono. Aduh ya Allah, ya
Biasanya yang begini sebentar lagi dijawab sama Allah. Sampai dia mentok. Selama dia nggak mencari solusi kepada dukun. Apalagi kalau sampai bilang dukun tuh orang pintar. Orang kita tuh bodoh banget. Dukun dibilang orang pintar. Orang pintar tuh bahasa Arab tuh ulama, alim, berilmu, orang pintar. Dukun pintar. Saya sih udah datang orang pintar, Ustaz. Ulama bukan dukun, orang bahlul. Dukun tuh bahlul. Bukan orang pintar. Jangan pernah puji dukun. Ya Allah nggak mungkin tolong orang yang berbuat syirik. Wa mali zolimina min ansor. Tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Kalau dia nggak ditolong sama Allah, gimana kita minta tolong sama dia? Aneh aja. Allah aja nggak demen sama dia, kok kamu minta tolong sama dia? Aneh tuh manusia. Aneh sekali. Ya, udah tahu setan diikutin, udah tahu Tuhan dia nggak taatin. Itu kita manusia ya. Masya Allah. Da'allah mukhlisina lahuddin. Dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah dengan ikhlas, mukhlisina lahuddin. Enggak untuk yang lain, hanya buat Allah. Falamma najam ilal bari idahum yusyrikun. Dan biasanya Allah selamatkan dia dengan doa itu. Cuma lagi-lagi falamma najam ilal bari idahum yusyrikun. Banyak orang yang kalau udah dijawab doanya kembali berbuat syirik ketika sudah selamat. Kamu lupa ya tadi kamu berdoa di tengah laut. Ada ketakutan, udah selamat baru yes. Jangan lupa kamu tuh pernah minta sama Allah. Sekarang yang kau minta sudah diberikan sama Allah. Tolonglah kau bersyukur. Ingatlah ayat yang mengatakan alladzi anqadha zuhrak wa rafa'na. Artinya apa? Qul alam lagi awal. Masalah yang memberatkan pundakmu terangkat karena zikirmu. Tuh. Kamu kan punya masalah di depan mata yang pegel pundak, betul? Anak bikin pegel orang tua, yang pusing pala, betul? Ya. Alladzi anqadha zuhrak wa rafa'na laka dzikrak. Allah yang bilang, masalah yang memberatkan pundakmu kuangkat karena zikirmu, kata Allah. Ingat, kau pernah berdoa. Sekarang yang kau pinta sudah kau miliki. Mana bentuk syukurmu? Coba ketika kau rasakan yang kau minta diterima, tutuplah dengan kata Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Auzi'ni, ajarkan aku ya Allah, an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya, untuk bisa selalu mengingat, berzikir kepadamu ya Allah. Itu yang kita jarang ingat kadang-kadang. Ya Allah, anak-anak hamba semoga semua bisa menjawab ulangan dengan baik, ujian dengan baik. Buatlah mereka lulus dengan angka yang baik. Mama, aku lulus, lihat nilai baik. Kita langsung Rabbi auzi'ni ya Allah, ana syukuran nikmataka allati an'amta 'alayya. Ayo aku bersyukur ya Allah, telah aku berikan nikmat kepadamu pada mereka. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak punya kerjaan, yang perempuan cepat dapat jodohnya. Ya Allah, tiap hari kita minta gak habis-habis. Sekarang alhamdulillah, mah aku udah kerja. Kata yang perempuan, alhamdulillah mah aku mau dilamar minggu depan. Buru-buru. Rabbi auzi'ni itu. Ini malah enggak yes. Tuh, gitu kan? Itu paling gak boleh tuh. Lawang Ibrahim saja dengan Ismail ketika membuat Ka'bah. Buat Ka'bah nggak tanggung-tanggung, Bu. Itu kan karya seni terindah di muka bumi, Ka'bah. Selesai bikin Ka'bah dia bilang apa? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah yang kuperbuat ini ya Allah. Merendah sekali dia. Oh, kalau kita yang bikin Ka'bah, depan gang ada gapura tuh. Komplek yang bikin Ka'bah gede benar. Kalau Ibrahim nggak, ya, dia malah merendah. Ya Rabbana taqabbal minna ya Allah. Terimalah yang kuperbuat ya Allah. Minta habis bangun kajian nih, Rabbi auzi'ni ya Allah, ayo hamba bersyukur ya Allah, nikmat banget tinggal di Indonesia,
Mau ngaji pagi bisa, mau ngaji duha bisa, pada zuhur bisa, pada asar bisa, malam nggak ada yang ganggu. Coba di Palestina gimana tuh? Belum lagi di Sudan sekarang kayak gimana? Kemarin di Suriah. Aduh, kita jangan banyak komplain, beruntung tinggal di negeri yang seperti ini. Tugas kita mendoakan negeri semoga dijaga oleh Allah ya. Kalau berikan hidayah buat para pemimpinnya semoga ya. Jangan gampang terprovokasi. Nikmat banget Indonesia ini, wallah nikmat. Orang Arab pengen basah tanahnya istisqa dulu berhari-hari. Kita nggak pernah sholat, lepek mulu tuh tanah hujan tiap malam. Bagi Bogor, saya tinggal di Bogor, saya bilang di Bogor kalau kita lupa pakai sendal malam pagi bakar kaki air muluan gitu. Subhanallah, itu tempat Masya Allah ya, mustajab doa. Saya sengaja pilih tempat yang banyak hujan karena kata Ibnu Qayyim itu tempat yang banyak hujan, tempat yang mustajab buat doa. Jadi kalau hujan turun berdoa kita. Wah, abis ini Bogor penuh orang. Nggak jadi ya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'ani. Naam, ya. Nah, Ustaz, sekarang yang jadi permasalahan Ustaz, adakah yang mesti kami perhatikan ketika kami berdoa sama Allah Ustaz? Ada, ini yang kita bahas. Baru kita bahas nih, bahasannya baru masuk nih. Tadi baru mukadimah Bu, ya belum kajian Bu. Ada yang mesti diperhatikan, ada. Hendaklah seorang hamba memperhatikan beberapa hal dalam urusan doa. Hal yang pertama, tolong hal yang pertama, supaya kita merasakan kalau doa yang kita panjatkan ini betul-betul doa yang Allah janjikan buat kita gitu loh. Bahkan jadi obat lah doa, sehingga ada korelasi antara takdir dengan doa tadi. La yardul qada ila doa. Yang pertama diperhatiin, tolong ikhlaskan doa hanya untuk Allah. Emang ada yang gak ikhlas tak? Hari ini banyak yang doanya ngonten. Mau berdoa aja pakai video dulu. Oke, satu, oke, mulai ya. Rabbi firlilah. Itu pegel banget sama orang sekarang tuh, semuanya ngonten semua. Sampai sudah aja pasiennya, oke, ini Pak ya, gitu loh, di syuting. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih mesti begitu? Itu kan syirik kecil. Ria, sum'ah, ujub. Itu syirik kecil kata Syekh Shalih Utsaimin. Kalau dirutinkan jadi syirik besar. Kalau sudah syirik besar, ayat yang maju, wa ma lizzalimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Akhirnya doa Anda nggak sampai ke Allah. Kenapa? Karena ada talbis, ada perbuatan syirik. Sholat gitu, kalau lagi di rumah mukenanya sampai yang udah digantung lama di hanger. Di pinggiran jidat ada kaligrafi, daki semua. Yang berlaki pakai koko, lehernya banyak kaligrafi musola. Tapi giliran untuk keluar baru yang bagus, pengen dilihat orang. Ria ya. Kalau urusan sama Tuhan dilihat nggak dilihat orang, berikan yang terbaik. Apalagi perempuan di rumah kan ada mihrab, ada ruang sholat kan buat perempuannya. Perempuan kan cuma keluar doang, nggak boleh pakai minyak wangi. Di rumah mah Bu, ya pakai gayung aja boleh Bu, goblok minyak wangi gitu. Ibu kan cuma nggak bolehnya keluar, ya nggak nimbulin fitnah, bukan berarti bau badan atau sabun wangi, sampo wangi, males nggak masalah. Tapi kalau disemprotkan beda bab nanti. Tapi kalau di rumah mangga Bu, pakai tuh minyak wangi, jangan disemprot Bu, diguyur pakai selang boleh Bu. Jadi lagi serumah. Memang harus seperti itu. Kamu harus tahu. Demikian Allah muliakan kita, supaya kalian tahu. Tolong ikhlaskan agamanya untuk ad-du'a wal ibadah. Karena doa itu merupakan ibadah. Al-Baqarah ayat 5 Allah perintahkan kita tahu. Dulu orang dibilang kafir, kenapa? Karena gak memperuntukkan ibadah buat Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dibilang kafir sama Allah di Al-Baqarah. Kenapa? Karena mereka beragama buat manusia, bukan buat Allah. Pakai kerudung ibadah bukan? Buat siapa? Buat Allah.
Mama kalau mau sih wakilnya ya biar rapi lah banyak yang lihat, begitu kan? Tapi kalau nggak ada yang lihat sembarangan, yang kecekek, soal pundak, cuma di jembatan Ancol, gitu. Atau apa sarang tawon, dan lain. Ya gak usah itu mah bebas bu, ibu boleh mubah. Tapi tolong kalau udah urusan keluar karena Allah An-Nur 31, Al-Ahzab 59. Khalas. Jangan ibu ngaji pakai kerudung panjang, giliran lari jadi pelari kacer nyekek lagi di kerudung. Jangan gitu loh. Kerudung panjang kalau kajian doang, giliran main pade nyekek lagi tuh gitu. Jangan bu, ya jangan nanti ibu nyesel sendiri. Ya khawatirnya tidak sampai ritual kita ke Tuhan nanti. Jangan ya. Sudahlah kita pegang pakem, ayo bu gaul yang asik jadi orang gitu lah. Gaul tapi di atas syariat. Karena agama ini nggak merubah, agama ini cuma mewarnai. Ibu yang gaul abis, gaul loises lah orang sana bilang ya. Gaul abis, ngaji tetap gaul tapi syar'i bu. Jangan pas sudah ngaji diem lu apa? Udah ngaji. Ya. Akan behel yang begini. Ya. Jangan dong. Ya tetap jadi orang yang asik. Kenapa? Karena agama itu asik. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah dan asik insyaallah. Yang kedua, ya ini ada perintah. Jangan seorang hamba berdoa itu istijal. Istijal itu terburu-buru. Gak boleh. Ada riwayat mengatakan yustajabu lil abdi malam yadu bi ismin aqatir rahim awil istijab. Aqatir rahim awil istijab. Kata Rasul doa hamba itu pasti dijawab. Pasti dijawab. Hati-hati nyakitin hamba Allah. Apalagi orang soleh. Doanya mustajab. Hati-hati. Yang tidak diterima doa itu cuma 3. Yang pertama malam yadu bi ismin. Dia berdoa untuk dosa. Nggak bakal dijawab. Orang lagi mau maksiat berdoa, ya Allah, jangan ketahuan. Itu doa buat dosa nggak boleh. Yang kedua, qatir rahim, doa untuk silaturahim. Musuhan sama saudara, ya musuhan sama saudara kita, tuh kita ketemu di kondangan dia, ya udah dia jangan lihat. Enggak boleh dulu. Yang ketiga istijal. Istijal itu sahabat nanya, "Mal istijal ya Rasulullah?" Apa itu istijal? Kata Nabi, "Yaqulul abdu qad da'autu falam ara yastajibu li." Istijal itu seorang hamba berkata, aku telah berdoa, tapi tak kulihat jawaban. Haram itu. Enggak boleh. Tapi iya, tak. Sudah berdoa, Ustaz, tapi tak ada jawaban, Ustaz. Kata Nabi, dia mengatakan innar rajula la yuhramu rizqu bi dzambin yusibu. Orang terhalang dari jawaban doa rezekinya karena maksiat yang dia rutinkan. Jadi Tuhan jawab, cuma terhalang maksiat, introspeksi. Anda berdoa cuma sama orang tua gimana? Berbakti enggak? Anda berdoa, Anda perempuan, kalau laki kan orang tua, beberapa kali kawin juga orang tua nomor 1. Kalau perempuan sekali nikah suami adalah orang tua buat dia. Ibu berdoa sama suami gimana? Sama ojol baik banget. Makasih abang. Bayar sama ojol. Sama kang sayur. Ya Allah abang, masya Allah. Masih cabai mahal banget sih bang. Cabai segitunya gitu. Jadi sama suami apa sih? Itu gitu tuh maksiat loh, hati-hati loh. Dan macam hal nanti ya. Kita introspeksi aja, astagfirullah iya ya. Semangatnya nonton sinetron nggak sesemangat nungguin ajan. Sholat pengen buru-buru, dia nonton pengen lama-lama. Ada kita sih. Ya, keselnya nggak diajak pelesiran. Ya tapi nggak pernah kesel kalau nggak diajak sholat, nggak diajak ngaji. Ada masalahnya. Ini penghalang doa kita. Karena Allah itu as-somad, tempat bergantung semua makhluk. Jadi kalau Anda bilang Tuhan tidak menjawab, ya tidak.
pasti menjawab. Cuma Anda yang tidak tahu kenapa tertunda doa Anda sama Tuhan. Anda paksa Tuhan untuk paham yang Anda mau, tapi Anda tidak pernah paksa diri Anda untuk paham yang Tuhan mau. Itu masalah. Jangan minta sesuatu yang nggak mungkin diminta lah. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak hamba semuanya lulus nanti kalau ulangan. Boleh aja, cuma udah disuruh belajar belum? Susah, Ustaz, susah. Ya udahlah, sholat 5 waktunya jangan kendor. Kalaupun dia bodoh, semoga berkah hidupnya. Apalagi sholat Ustaz, ya Allah, Ustaz. Ya udah, orang tuanya biar berbakti. Kali Allah kasih berkah dari orang tuanya. Berantem terus sama bapaknya, Ustaz. Udahlah ya Allah, mudah-mudahan dia lulus, guru selesai. Ibu doain anak jadi Firaun. Ini Firaunnya anakku. Belajar kagak, sholat ogah sama orang tua ngelawan. Didoain biar sukses. Firaun. Ibu mau anak jadi Firaun. Jangan minta sesuatu yang gak mungkin. Tuhan sih ngasih, cuma betul gak cara mintanya? Ini anak muda minta. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Cakep. Minta anak yang soleh. Kita tanya udah nikah belum? Belum. Iya ada mintanya gitu loh. Belum nikah minta anak yang soleh. Mungkin tidak? Ya gak mungkin. Minta dulu pasangan yang soleh-soleh. Sudah punya baru Rabbi habli. Kita kadang-kadang suka gak pas mintanya. Ya, kita gak pas mintanya. Kita cuma minta apa yang kita ingin. Sementara Tuhan itu memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Suka salah gitu. Jangan komplain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ketiga, jelas ya dikatakan tadi, tidak berdoa untuk dosa dan memutus silaturahmi. Kalau tadi kan yang kedua terburu-buru, dalilnya sampai dengan dalil yang sama. Di yang ketiga ini jelas tidak mungkin doa Anda dijawab kalau isi doanya buat selamat dari maksiat atau memutus silaturahmi. Khalas sudah kalah. Yang keempat, hendaklah orang yang berdoa itu menghadirkan hatinya. Karena Allah melihat pada hati seseorang. Jangan sampai doa cuma di ujung bibir, di ujung lidah. Libatkan hati. Ya, pakai rasa. Seperti doa orang tua ke anaknya itu kan selalu mustajab. Karena kan masih berasa mengandung anak bu ya. Masih terasa melahirkannya. Oh, ayah nggak merasakan itu. Demi Allah. Tapi ayah berdoa di setiap jalan di mana dia melangkah mustajab. Maka dibilang kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan. Kadang-kadang kan orang suka cenderung ibu, si ayah damai nggak beda. Kalau ibu memang spesialis, ibu mengandung, melahirkan, menyusui ya. Tadi hitung pula waktu ibu kasih sama anak. Tapi demi Allah kalau ayah dia belaga sehat buat anak-anaknya. Dia belaga sehat. Saya suka bilang sama anak muda yang nggak akur sama ayahnya. Ya, kau lihatlah ketika ayahmu tidur, coba kau lihat. Lelaki lelah dalam hidupnya. Yang pura-pura sehat buat kamu. Lelaki yang membuang waktu lama, dia juga pengen meluk anaknya. Cuma dia laki-laki mesti keluar rumah. Gak terasa, masa bergulir berganti, waktu ini anak sudah dewasa. Yang laki sudah punya lingkungan sendiri. Yang perempuan dipeluk pun sudah mulai risih. Tinggal kenangan masa anak-anak. Enggak lama ada pemuda datang pengen ngelamar itu anak. Ya Allah. Kebayang rasanya. Dan wallahi kita nggak bisa komplain dengan masa itu. Sedih seorang ayah. Didik anak-anak kita supaya hormat sama ayah. Jangan cuma buat ibunya aja. Sampai-sampai kalau terjadi perceraian bu dalam rumah tangga, jangan provokasi anak untuk benci ayah. Itu durhaka. Karena di negeri kita ini kalau terjadi perceraian hidup, yang terzolimi ayah. Sering sekali anak benci sama ayahnya. Jangan. Kalian ada bekas suami, ada bekas istri. Tapi demi Allah tidak ada bekas anak, tidak ada bekas orang tua. Jangan gara-gara keegoan kita sebagai pasangan suami istri, anak merasakan broken home. Jangan. Ingat, nikah itu ibadah, cerai pun ibadah. Kalau baik rumah tangga ini pertahankan. Jangan peduli omongan orang, terus istiqomah. Tapi kalau nggak baik, agak merusak karena pernikahan, bercerai. Itu solusi.
Ya, di zaman Nabi penghuni surga juga pada bercerai. Asma penghuni surga bercerai, bukan tidak. Zainab jadi penghuni surga, istri Rasul, minta cerai dari siapa? Zaid bin Harithah, anak angkat Rasul. Nggak ada masalah. Kenapa di kita orang bilang kalau nikah itu ibadah yang Allah sukai, cerai itu ibadah yang Allah nggak sukai? Siapa bilang? Ya jangan mengintimidasi syariat. Allah turunkan syariat itu way of life, cara hidup. Itu yang paling baik kita pahami. Nah, ya. Tapi kemudian yang kelima, bertakwa kepada Allah, dibahas di awal tadi. Hendaklah orang yang berdoa itu bertakwa. Takwa itu kembang dari semua ibadah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena kalian sudah bertakwa, udah pasti makhrojan, udah pasti yusron tadi, udah pasti furqan. Jangan orang yang berdoa tidak bertakwa, jangan. Artinya dia tidak melakukan semua ritual yang disyariatkan. Anda berdoa, Anda juga sholat. Anda berdoa, Anda juga puasa di bulan Ramadan. Anda berdoa, Anda juga melaksanakan umrah, haji, zakat, keluarga. Jangan cuma doa doang, ibadah yang lain gak dipertajam, jangan. Ujung semua ibadah tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga ada parafinnya, ada bahan bakar yang memanaskan doa kita ke Allah ya. Jadi kalau kita suka bilang kalau mama yang berdoa mustajab, dia masih banyak stok pahalana, tidak komplain ketika mengandung kamu dulu. Nah, satu mama pegang 5 anak sendiri. Sekarang 5 anak nggak ada yang bisa nengokin satu mamanya. Gimana mau berkah hidupnya? Kamu disibukkan dengan titel di depan nama dan belakang namamu. Nah, lihat ayahmu. Nah, manusia tak bertitel, mayitnya ninggalin waris, bangkainya ngasih waris. Kamu dengan titel di depan nama belakang namamu. Nah, apa yang kau beri sama orang tuamu? Nah, Masya Allah. Didik anak kita supaya dia tahu. La yaskurillah man la yaskurin nas. Tidak akan pernah orang sukses diberikan oleh Allah syukur kepada Allah kalau dia nggak bisa berterima kasih kepada manusia. Nabi bilang begitu. La yaskurillah man la yaskurin nas. Yang keenam, hendaklah orang yang berdoa ini tahu kalau ada halangan terbesar dalam doa yang dipanjatkan, mengkonsumsi makan minuman yang haram. Tolong, bukan cuma zatnya yang haram, mungkin nasi halal, sate halal, cuma duitnya dari barang haram. Ya, ini orang laki yang nyari uang nih, ingetin ke suami, Pak, tolong takutlah sama Allah, coba kau kerja, sholat tepat waktu Pak. Nah, jangan sampai nggak sholat, karena rezekimu mungkin halal, cuma kan hilang makna dengan cara cari yang haram. Ya, kullu lahmin nabata min suhtin annaru ahqubi. Karena gini Pak, setiap daging yang tumbuh di badan kami, keluarga kamu, istri, anak-anak kamu ini dari uang yang haram, neraka lebih berhak. Akhirnya doa saya tertunda untukmu, doa anak pun tertunda untukmu. Jangan, berikan kami yang halal, jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Itu mesti diingetin ya. Karena kalau tidak nanti tidak sedikit mereka korupsi. Mereka sholat dan mereka korupsi. Korupsi nggak cuma materi waktu. Akadnya jam 7 masuk, pulang jam 4. Prakteknya masuk jam 10, pulang jam 2. Haram. Haram hukumnya. Ya, di negeri kita digampangin masalah kayak begini. Ya, sehingga kalau pimpinan, kalau bos atau siapa pejabat terlambat boleh. Cepat pulang bagus. Allahu Akbar. Haram hukumnya. Saya memang greget deh kalau ketika ada reshuffle kabinet, pengen itu calon-calon menteri ini kita brainwash dulu seminggu aja ngomong agama ya. Ayo deh. Begini Pak tentang halal dan haram supaya nanti takutnya sama Allah bukan sama pimpinan gitu loh. Ya kalau setiap orang sudah takut sama Allah kan lebih aman. Hari gini hukum nggak berjalan, kenapa? Karena orang sudah nggak takut sama Tuhan. Bapak pegal sama ibu, ya jujur Pak. Ya wajar bapak pegal, kenapa? Karena ibu tidak takut sama Allah. Lihat ibu nggak pakai busana muslimah yang betul, ya nggak menegakkan syariat. Kalau Allah saja nggak dia turuti, apalagi kamu. Ibu pegal sama bapak, ya wallah Pak,
Ya, wajar sekali kenapa? Karena dia tidak takut Allah. Bagaimana dia mau nurut sama ibu lah, mau nurut sama Tuhan aja enggak? Allah bilang hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Dia malah kumpul sama teman-teman dari kafe. Hayya 'alal falah, mari kita sukses. Dia ngapain panggilan Tuhan? Makin tinggi jabatan, makin hebat posisi di perusahaan, makin terlambat sholat. Siapa itu yang terlambat? Bos. Habis rapat. Tuhan juga paham. Masya Allah, bicara doang sejam lebih kita ngomong nih. Ya silakan yang mau ditanyakan, nah kegiatan lain abis ini semoga manfaat. Insya Allah nanti bisa online. Siang saya ada tabligh akbar di Lab School di Parti Unus ya, untuk bahas tentang masalah sholat. Nanti bisa di live di Instagram live.usb insya Allah. Silakan yang mau ditanyakan kalau boleh langsung boleh silakan. Kalau malas nulis langsung aja. Kita kasih maksimal 5 penanya kali ya. Ternyata kejawab semua kesian. Tapi tolong ditanya yang sesuai dengan yang dibahas di nyambung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Mau nanya, tadi Ustaz bilang kalau ada dosa salah satu yang tidak yang menghalangi doa dikabulkan adalah dosa. Ya. Tapi manusia ini kan semuanya banyak yang tidak sengaja atau apa yang melakukan dosa gitu. Bahkan hal kecil aja misalnya di grup gitu sama ulang tahun gitu. Itu kan satu hal yang tidak baik, tapi masih kita laksanakan gitu. Apakah ada batasan dosa mana yang akan menghalangi doa kita diijabah? Masya Allah. Ya, memang dosa ini ada besar ada kecil, tapi tetap dosa namanya. Ya. Makanya kita disuruh banyak beristighfar, Bu. Minimal 70 sampai 100 kali. Sehingga jangan dikhawatirkan, kita pasti berdosa. Kan saya sudah sampaikan tadi, Allah yang bilang, kalau kalian gak ada yang bikin dosa, musnahkan kalian semua, betul? Itu menandakan bahwa kita pasti berbuat dosa. Nah justru mbok yawo kita tuh kalau memang tahu kita berbuat dosa, alangkah baiknya kalau kita berdoa beristighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna seterusnya. Baru kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, baru zidni ilman, Rabbi firli, atau Rabbana hablana, Rabbi auzi'ni, macam-macam doa kita baca nanti. Tapi yang pasti biasakanlah adab akhlak sebelum kita berdoa, kita mohon ampun sama Allah. Ya, jadi kita nggak bahas kecil gedenya dosa. Dosa adalah dosa, dan ini penghalang. Kalau dosa gede mutlak tertundanya lama. Kalau dosa kecil ini kerikil, datangnya kayak air kurang banyak dikit keluarnya gitu loh. Allah besar. Jadi tidak ada batasan doa yang mesti kita maklumi untuk menjadi ukuran diterima atau tidak doa kita kepada Allah. Udah mohon ampun sama Allah minimal 70 sampai 100 kali. Dan ini pelakunya Rasul yang maksud, yang dihapuskan dosa. Nabi tidak pernah kurang istighfar, minimal 70 sampai 100 kali. Allah. Silakan yang lain lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan pada saat Nabi itu berdoa itu kayak ya Allah saya sakit Iya. tapi saya suka dengar kalau doa itu harus spesifik Ustaz. Nah itu tuh bagaimana? Jadi doa yang baik itu bagaimana? Apakah mau kita spesifik atau memang ya Allah terserah Allah aja baiknya mana?
Ya, contoh doa Nabi Ayub itu bentuk orang dewasa dalam ujian, saya katakan begini. Nabi sih ajarkan sama kita, ya doa ya semakin jelas semakin bagus. Tapi kan dalamnya makna ani masanya dur, aku ini sesungguhnya sakit. Dan dia nggak tahu sakit apa kan. Dia cuma sentuh Tuhan dengan bahasa kau maha pengasih maha penyayang. Karena gini Bu, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim artinya sama. Maha pengasih maha penyayang. Cuma bedanya kalau Rahim itu isim mustaq dalam bahasa Arab, kata yang diambil dari kalimat Ar-Rahman. Rahman itu kasih sayang Allah. Orang kafir pun dapat. Saking bayarnya Allah. Tapi kalau Rahim khusus orang Islam di akhir. Sorga dan lain-lain nanti ya. Nah, Ayub bilang, kau maha pengasih maha penyayang. Kau Rahman, kau Rahim. Di sini kan dalam maksudnya. Kan kau tahu kalau aku ini sering ibadah. Aku kan Rasul. Tapi aku gak nyalain kalau kamu kasih sakit juga aku. Begitu maknanya gitu lah. Cuma memang gak didetailkan dalam ayat. Tapi kita yang baca paham. Bahwa kan ada hikayat Ayub bilang sama Allah, ambil semua nikmat yang kuberikan kepadaku, ambil. Karena kan Nabi yang ganteng selain Nabi Yusuf, Ayub. Nabi yang kaya selain Yusuf, Ayub. Selain Sulaiman, Ayub. Gitu. Dia ganteng, kaya, anak banyak, rumah mewah, diuji, kena gempa, anak semua meninggal, tertumpuk puing, ketampanannya hilang karena penyakit kusta, istri yang cantik pun meninggalkan dia. Dia bilang, ya Allah ambil semua yang kau titipkan padaku, tapi tolong jangan ambil lidah ini. Biarkan dia selalu memujimu ya Allah. Dalam situ ya. Jadi kalau sudah begitu, ini orang lulus dari ujian, malaikat balikin apa yang dia punya. Allah. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan ketika doa. Salah satunya adalah bertakwa. Iya. Orang Muslim pasti orang yang beriman dan bertakwa ya. Insya Allah. Dan bagaimana kalau misalkan orang yang kafir berdoa gitu, tapi dikabulkan itu? Sebenarnya orang kafir tuh berdoa kalau memang buat dirinya tidak dijawab sama Allah. Tapi kalau dia terzolimi dijawab. Disitulah orang Islam nggak boleh menyakiti orang kafir dengan level kafir zimni. Kafir dua, harbi dan zimni. Kalau kafir harbi itu kafir yang memang ada di medan tempur. Ini nggak ada dispensasi, kita bunuh dia kalau di medan tempur ya. Tapi kalau yang kedua kafir zimni, kafir yang diikat dengan akad perjanjian, tamu negara, hatta dia orang Yahudi Israel, hatta dia orang kafir ortodok atau apa gitu ya. Udah kita nggak boleh nyakitin dia. Dia turis, kita nggak boleh. Itu kafir zimni gitu. Nah kalau dia terzolimi, disakitin, dicolong, diambil, dirampas, ditodong, doa dia mustajab. Makanya kan fitnah di negeri kita kan macam-macam, katanya kita tuh harus berjuang seperti Bang Pitung, nolong buat sedekah, Bang Ji, Bang ini, Bang ini. Lah ini fitnah. Mana ada di Islam boleh kita sedekah dengan cara mencuri? Gak ada. Kalaupun di medan tempur namanya ghanimah, gitu ya? Gak boleh ya. Jadi orang kafir itu dijawab doanya kalau dia dizalimin. Allah a'lam. Allah lagi afan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz mau tanya nih ya, saya kan banyak keluarga yang non muslim. Iya. Kadang-kadang mereka sakit, gitu. Iya. Terus mereka tuh minta didoain, doanya ya, mohon doanya apa. Kita tuh boleh nggak sih doain mereka itu? Oke. Yang diajarkan sama Nabi mendoakan orang kafir itu semoga diberikan hidayah. Nggak boleh mendoakan keberkahan. Dia bilang assalamualaikum ke kita, jawabnya alainassalam. Ucapan salam sama orang kafir itu salamun ala man ittaba'al huda. Itu surat Nabi kepada Heraklius, Muqawqis dan Kisra, raja kafir. Salamun ala man ittaba'al huda. Kalau itu kan assalamualaikum. Saking nggak boleh.
Nah, jadi kalau kita mau mendoakan, doakanlah aku biar sehat dan semua. Ya mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan dan hidayah buat kamu insya Allah. Tambahkan hidayah. Nah, karena boleh mendoakan orang kafir untuk diberikan hidayah oleh Allah. Allah Ustaz, ya, silakan. maaf mau menanyakan terkait non muslim. Kebetulan saya juga saudaranya banyak yang non muslim. Iya, iya. Selalu karena kita sangat dekat, pada saat Natal itu saya suka bingung gitu. Jadi dari WhatsApp rame banget ngobrol, mendekati Natal diem senyap. Iya. Nah, akhirnya saya mengakalinya dengan pada saat tanggal 24 atau tanggal 26 saya kirim makanan gitu. Kirim makanan, nanti pas tahun barunya baru selamat tahun Happy Holiday. Ya, itu agak rancu karena itu sebenarnya sepupu-sepupu ayah saya. Gitu. Jadi itu bagaimana Ustaz ya? Memang kasus tiap akhir tahun tuh si Mary dan si Happy itu. Dua kasus yang klasik gitu. Saya sih jawabnya gini Bu ya. Orang Islam ini suruh berbuat baik sama semua makhluk. Setahun itu kan setahu saya zaman sekolah tuh ada 365 hari. Sama ya? Sekarang sama. Berarti kita berbuat baiklah sama mereka ya selama 364 hari. Buat yang satu hari itu kita nggak bisa. Sehingga dia akan maklum. Sudah banyak kebaikan kita sama mereka. Masalah kita itu nggak pernah berbuat baik. Sehingga pas hari itu dianggap terus nggak berbuat baik, itu masalah kita. Padahal di situ komitmen kita dengan Allah, toleransi kita, lakum dinukum, toleransi itu bagimu agamamu, bagiku agamamu. Khalas, kamu saudara saya, kamu sepupu saya, kamu kakak saya, kamu om saya, tante saya hormati kamu. Tapi buat yang satu itu nggak, lakum dinukum alaihi maaf om. Ya. Kenapa? Karena buat mereka Natal itu kan mereka merayakan kelahiran Tuhan, betul? Sementara kita kan bilang lam yalid, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Dengan kita mengucapkan selamat dalam tanda kurung, selamat ya Tuhan ya berlahirannya gitu. Kita meyakini kalau Maryam itu melahirkan Isa di Palestina, betul? Ya. Ada ayat yang mengatakan goyangkan pohon korma untuk makan kamu ketika lahiran. Ya, karena orang lahiran butuh sari korma buat darahnya, darah. Kita meyakini bahwa Isa lahir itu di musim korma. Korma itu di musim panas selesai haji. Kok bisa mereka bikin seakan-akan ada pohon cemara di musim dingin salju? Kan kedustaan yang teramat sangat, betul? Dan di Palestina tidak ada rusa, adanya unta, keledai, bagal, kuda. Kok bisa di center class bahwa ini hayalan-hayalan semua? Kok kita melegalkan gitu lah? Ya. Dan ritual mereka yang lain. Jadi saran saya sih berbuat baiklah dalam semua hari buat saudara kita. Untuk yang itu kita agak tegesan dikit lah. Karena resikonya kita akan sama dengan mereka. Buat apa kita baca ayat favorit kita itu? Lam yalid ya Allah nggak melahirkan, nggak dilahirkan. Oh ya harus, kan saya bilang. Kan kadang-kadang kita ada yang nggak mau gitu kan jadi nggak enak gitu. Iya, kita sama-sama merasakan kok. Saya juga gede di Jakarta, teman-teman saya juga muslim banyak kok. Dulu berat, tapi setelah saya ngomong saya kasih penjelasan, bahkan yang masuk Islam banyak. Kita tegas ngomong, satu ini gue nggak bisa bro, akum dinukum aliyadine. Tapi soal abis nyelam minta tolong lu bilang aja. Dibiasakan gitu loh. Nanti mereka terbiasa. Lo jangan nggak enak, ini akidah. Ini akidah. Resikonya ibu keluar dari Islam bu ngucapin itu bu. Fatal kan? Karena merasa Allah melahirkan itu bukan Islam banget sudah. Ya, haram hukumnya. Jadi berbuat baiklah di semua waktu selain waktu itu. Si Mary dan si Happy. Itu aja kali ya. Saya harus ke
Satu lagi jangan lama lagi ya, ketemu orang gak enak nih ya. Enggak, saya ada janji sama orang gak enak. Takut zolim. Udah ya. Untuk kita kan udah tahu kan kalau ulang tahun itu kita tidak boleh merayakannya. Iya. Tapi keluarga besar kan belum tahu ya masalah itu. Nah kalau ada yang undang misalnya adik atau ponakan gitu, gimana ya kita bilang? Hampir mirip kasusnya. Gini sih sebenarnya memang kita ini yang dibilang beragama kaleng-kaleng. Karena jujur deh, berapa lama kita jadi hamba Allah nggak hafal nama Allah, betul? Ya, sampai kapan mungkin kita akan ngambang seperti ini? Kita nggak tegas. Harusnya kan kulil haqqo walau kana murran, katakan yang hak walaupun pahit, tapi dikemas bahasanya, ya. Bukan dirubah. Yang tadinya selamat ulang tahun, ya, atau happy birthday. Sekarang aku ganti jadi happy milad. Happy milad. Barakallahu fi umrik. Itu mah cuma kamu bahasa, ya. Kenapa sih mesti setahun sekali gitu loh? Kenapa sih hari ibu mesti setahun sekali? Kenapa mesti bersyukur tuh setahun sekali gitu loh? Islam tawarkan bukan setahun sekali, tiap hari ulang tahun kita. Tiap Senin Kemis ulang tahun kita. Senin catatan dimulai, Kemis diakhiri catatan. Kenapa mesti setiap tahun gitu loh? Tanya zaman Nabi ada yang lahiran tidak? Ada gak? Ada, Nabi gak punya anak. Ada gimana? Emang sahabat Nabi nggak ada yang lahiran gitu loh ya. Harus tahu nih. Ada gak yang mereka perbuat? Tidak. Kita mau nyontoh siapa kalau bukan Rasul? Ayolah bijaklah. Cuma bukan buat terus kaku. Nggak gitu bahasanya. Ya jalanin aja. Berbuat baik tiap hari. Ini kan banyak di antara kita nggak berbuat baik tiap hari, dimasalahkannya setahun sekali, itu masalah. Ya apalagi kalau udah ulang tahun hari ibu, hari ayah, aduh orang tua mah tiap hari. Nah, tiap hari harus dilakuin gitu ya. Mengingat hari kemerdekaan ya setiap hari supaya kita makin nasionalis gitu loh. Ini tiap tahun merayakan hari kemerdekaan, tiap tahun makin tambah koruptor. Jangan ajarkan nasionalisme sama kita. Kita lebih paham itu. Karena kami terdidik untuk berpikir memberi bukan mengambil. Ya, jadi kita tanamkan ke anak-anak kita, ke keluarga kita untuk jangan menyerupai orang-orang yang non Muslim. Ya mungkin pelan-pelan ya, nggak bisa langsung berubah. Tetap kita jelaskan. Tadi kan saya juga bilang, saya juga nggak mengatakan, saya nggak mengatakan iya pada ulang tahun. Cuma saya akan menjelaskan kenapa sih nggak tiap hari ulang tahunnya. Kenapa sih nggak setiap Senin dan Kamis catatan amalnya gitu loh. Kenapa pelit banget setahun sekali, bakhil banget sih gitu loh. Ditambah lagi niup lilin, doa ngadep api. Berasa gak? Tiup lilin, berdoa. Allah haram bu, itu majusi. Berdoa ngadep api itu majusi. Jadi banyak hal yang merontokkan iman kita di situ. Ada 10 pembatal keislaman, Bu. Salah satunya itu nanti. Nah, kita belum masuk bahasan. Semoga dimudahkan ketemu lagi insyaallah. Terus saya pengen ngobrol banyak, cuma takut di demo sama emak juga nih. Cuma soalnya juga tolong kami. Yes, woman. Yakin nih satu nih, Bu. Iya, silakan coba deh. Saya nggak ada emak yang lain akan kesulitan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Kita sebaiknya berdoa, lebih baik kita mengangkat tangan atau saat kita sujud dalam keadaan sholat. Semua betul. Ada di mana doa ketika sujud terakhir diperbanyak, nah sedekat hamba dengan Tuhan ketika sujud. Kemudian ada juga memang dicontohkan semua doa hukum asalnya angkat tangan. Kecuali doa ketika selesai azan. Kecuali doa ketika khotib berdoa di atas mimbar, nggak angkat tangan. Tapi hukum asal semua doa angkat tangan. Kamu kalau lagi sujud jangan angkat tangan, Bu. Ya, ibu banyakin doa ketika sujud terakhir. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhan ketika sujud atau tahiyat akhir.
innaka hamidun majid, tambah dengan doa yang banyak. Atau sisanya banyak doa menghadap. Tapi di adab, akhlak dan doa itu menghadap kiblat ya. Adab, akhlak, doa. Alangkah baiknya kalau kita tahu kiblat. Makanya di rumah ini jangan sungkan kasih kode-kode kiblat. Dibiasakan. Publish tempat kita tuh gampang kiblat. Karena nanti ada juga larangan buang ludah ke kiblat. Ada larangan juga buang hajat ke kiblat. Ada babnya sendiri ya. Tapi kalau kita nggak ada kiblat. Ya, semoga Allah muliakan insyaallah. Ya Allah Bu. Ternyata kurang sejam setengah itu kurang dengan belajar. Ya, semoga manfaat dari sampaikan ya Allah. Minta maaf kalau kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Terus semangat belajar Bu ya. Bu, orang nuntut ilmu Bu. Bahasa Nabi itu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bitarqan ila jannah. Artinya orang yang meniti jalan menuju tempat menuntut ilmu, OTW bahasa kita. Belum sampai tujuan ini dipastikan surga Bu. Apalagi nyampe Bu. Oh, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan semua semangat selalu menuntut ilmu ya. Kalau berketemu surga buat kita insya Allah. Dan majlis taklim ini istiqomahkan sekali insya Allah ya. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan tempat ini semoga berkah sekali insya Allah. Doakan juga negeri kita Indonesia dan jaga ukhuwah kebangsaannya ya. Doakan para pemimpinnya semoga diberikan hidayah insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurnya. Itu udah makan kan? Iya, apa aja. Ini nggak apa-apa itu ada. Nggak apa-apa, karena kita ada